Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yunita Krisnawati dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua untuk menjelaskan mengenai sebuah kasus yang mana kasusnya ini memerlukan campur tangan dari hukum internasional. Adapun kasusnya ialah kasus etnis Rohingya di Myanmar. Adapun latar belakangnya ialah bermula daripada tahun 2012 di mana terjadi kerusuhan antara etnis Buddha Rakhine atau yang biasa dikenal dengan etnis Arakan dengan etnis Muslim Rohingya. Pada tanggal 3 Juni, ratusan orang dari etnis Buddha Rakhine mengepung sebuah bus yang ditumpangi etnis Muslim Rohingya di Tuongok, negara bagian Arakan. 10 orang Muslim Rohingya dipukuli hingga pada akhirnya mereka tewas. Saat peristiwa ini terjadi, di dekat tempat kejadian terdapat polisi dan juga tentara. Namun, mereka sama sekali tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi kekerasan tersebut. Di tanggal 8 Juni, orang-orang dari etnis Muslim Rohingya pun marah. Mereka melakukan pembalasan dengan membuat kerusuhan di Maudau dan juga membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang dari etnis Arakan. Perpindahan massal orang-orang Rohingya ini bukan pertama kalinya terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 1978 dan 1982. Di tahun 1977, junta militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan Nagaming untuk memeriksa orang-orang yang tinggal di Myanmar dan juga menindak orang-orang asing yang memasuki Myanmar dengan cara yang ilegal. Di negara bagian Arakan, sensus ini berubah menjadi sebuah dalil untuk mengusir masyarakat Rohingya dari Myanmar. Petugas keamanan pun menangkap orang-orang Rohingya dari rumah-rumahnya dengan cara yang brutal. Etnis Rohingya juga merupakan salah satu etnis di Myanmar yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, berupa tidak diakuinya etnis tersebut sebagai warga negara Myanmar. Etnis tersebut juga mengalami perlakuan yang mengarah kepada usaha-usaha genosida. Hingga hari ini pun negara Myanmar masih belum bisa mengatasi ataupun menyelesaikan kasus mengenai etnis Rohingya ini yang mana sudah semakin parah. Hingga pada akhirnya hukum internasional pun mengambil alih kasus ini, yang mana dalam pasal 33 PBB dikatakan bahwa untuk mengatasi masalah seperti ini harus diselesaikan dengan diplomasi terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum. Adapun bentuk diplomasi yang dapat dilakukan ialah menggunakan mediasi, yang mana seperti yang kita ketahui mediasi ini menggunakan orang ketiga ataupun pihak ketiga untuk mengatasi masalah yang ada. Namun orang ketiga dan pihak ketiga dalam kasus ini tidak boleh sama sekali memihak kepada negara Myanmar ataupun kepada etnis Rohingya. Di sini pun PBB ikut campur tangan untuk untuk mengikuti diplomasi untuk mengatasi kasus ini. Dan apabila mediasi yang sudah digunakan namun belum menyelesaikan masalah yang terjadi, hal ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional atau kita kenal International Criminal Court. Namun untuk melaksanakan International Criminal Court ini kita perlu memperhatikan yurisdiksi. Adapun yurisdiksinya itu ialah ratione materi, yaitu kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan juga kejahatan agresi. Dalam hal ini jelas bahwa etnis Rohingya mengalami genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Myanmar. Yang kedua adalah ratione personae. Berdasarkan pasal 25 Statuta Roma tahun 1988, International Criminal Court hanya mengadili individu tanpa memandang apakah ia merupakan seorang pejabat negara dan sebagainya. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar, maka di sini yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan adalah individu. Lalu yang ketiga adalah ratione loci. International Criminal Court dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di negara peserta, di mana menjadi lokasi tempat terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma tahun 1998. Dalam kasus etnis Rohingya ini jelas bahwa tempat terjadinya kejahatan tersebut ialah di negara Myanmar.
Dan yang terakhir ialah ratione temporis berdasarkan pasal 11 Statuta Roma tahun 1998 bahwa International Criminal Court hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan yang terjadi sesudah tanggal tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai latar belakang dan juga upaya penyelesaian mengenai kasus etnis Rohingya ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Shalom.